Jangan main-main dengan Bu Risma masalah bansos, ditulis oleh Jo Putra di seword.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Menteri Sosial Tri Risma hari ini memastikan bantuan sosial tepat sasaran pada penerima manfaat. Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak terjadi pemangkasan oleh oknum-oknum yang mengambil keuntungan, sehingga dana yang diterima tidak sesuai dengan jumlah yang semestinya. Biasanya pemotongan sangat rentan di tingkat RT, di mana alasan pemotongan terjadi mulai dari dalih pembangunan pos RW, pemberian bagi warga yang tidak menerima manfaat, dan masih banyak segudang alasan untuk mendapatkan keuntungan. Bagi saya, pemotongan bantuan sosial bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak punya rasa kemanusiaan. Di saat mereka kehilangan nafkah dan membutuhkan uang, para oknum masih meminta jatah dengan beberapa alasan demi keuntungan pribadi. Yang lebih miris, banyak masyarakat yang tidak mau melaporkan perihal pemotongan dana dari Kemensos ini. Banyak dari mereka takut terkena sanksi sosial sampai dengan pencoretan dari daftar penerima bantuan atau manfaat. Untuk itulah Bu Risma memastikan semua bantuan dari Kemensos jatuh pada sasaran yang tepat. Bantuan yang tepat bagi masyarakat yang benar-benar tidak mampu membangun ekonomi keluarga. Beliau melakukan belusukan hari Senin ini ke kampung-kampung di DI Yogyakarta. Bu Risma mengecek langsung warga masyarakat penerima manfaat seperti bantuan sosial tunai atau BST, bantuan pangan non-tunai atau BPNT, dan program keluarga harapan atau PKH. Sangat penting sekali ketika seorang pejabat mendatangi warga satu persatu, menanyakan program yang dijalankan. Jangan hanya mendapatkan laporan yang hanya membuat atasan senang, tetapi sesungguhnya di lapangan telah terjadi kebocoran atau korupsi yang mengakibatkan program tidak berjalan dengan yang diharapkan. Dengan menelusuri di antara gang-gang sempit, Mensos Risma memastikan kembali kepada warga penerima manfaat. Hal ini dikarenakan banyak warga masyarakat yang terdampak oleh PPKM darurat tidak dapat mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Menurut pandangan saya, pengecekan yang dilakukan oleh mantan wali kota Surabaya ini adalah perlu dan mendesak. Bagi saya, Bu Risma tidak ingin warga yang terdampak karena lonjakan virus corona semakin menderita karena susahnya untuk mencari pendapatan. Kesulitan yang disebabkan pembatasan yang berakibat perekonomian keluarga mereka terpuruk. Selain itu, Bu Risma mengingatkan agar tidak main-main dengan bantuan sosial ini. Beliau mengharapkan bahwa para pendamping bantuan sosial dapat memberikan informasi yang jujur kepada penerima manfaat. Terima kasih kepada pendamping yang telah jujur dan mengawal bansos hingga sampai kepada penerima. Bagi warga, jika ada yang main-main dengan bansos, lapor saya saja, nanti tak tindak tegas, kata Risma. Dengan pemberian dana bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu, menurut saya akan membangkitkan daya beli kepada penerima bantuan, terutama diharapkan bagi keluarga yang memiliki anak-anak dapat memberi asupan gizi agar tetap sehat. Tidak hanya itu saja, bantuan sosial tunai bagi saya bisa saja menjadi modal usaha. Hal ini bertujuan agar roda perekonomian keluarga terus berjalan. Setidaknya program bantuan dari pemerintah akan membantu dan berguna bagi masyarakat yang terdampak PPKM darurat dalam meringankan beban mereka. Ini juga sebagai upaya pemerintah dalam percepatan penanganan wabah virus corona. Saya juga mengharapkan bahwa bantuan sosial ini juga berguna bagi kelompok rentan dengan pemberian gizi yang cukup, setidaknya membuat kekebalan imun dalam tubuh meningkat. Begitupun dengan masyarakat yang sedang melakukan isoman dapat tercukupi dengan gizi yang baik agar proses penyembuhan dan pemulihan cepat teratasi. Selain bantuan tunai, Kementerian Sosial juga menyalurkan paket bantuan beras 10 kg bagi penerima PKH dan BST. Bantuan beras 5 kg juga disalurkan khusus kepada para pekerja informal di Jawa dan Bali yang tidak dapat bekerja karena dampak pembatasan kegiatan di masa PPKM darurat. Dengan bantuan tersebut sangat menolong bagi warga yang kurang mampu, terutama bagi warga yang telah kehilangan pekerjaan, yang tentunya tidak dapat penghasilan di tengah situasi yang darurat seperti ini. Di saat itulah kebutuhan bahan pokok yang paling dibutuhkan. Tidak mengherankan bagi saya jika Bu Risma benar-benar teliti dalam pemberian bantuan sosial. Yang diharapkan oleh beliau adalah sasaran yang tepat untuk para penerima manfaat. Beliau sadar betul kondisi yang terjadi dalam situasi darurat di mana banyak masyarakat tidak punya daya beli untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Inilah yang diharapkan oleh sebagian besar masyarakat, bahwa bantuan sosial banyak membantu di saat PPKM darurat telah membuat perekonomian keluarga tidak dapat tertolong lagi. Bagaimana menurut Anda? Bersama Presiden Jokowi, mari tumbuhkan sikap optimis, bukan pesimis. Ditulis oleh Mr. Naibaho di seword.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru.
percepatan vaksinasi, pembatalan vaksinasi berbayar, hingga tengah malam belusukan bagi-bagi sembako ke pemukiman padat penduduk di Kelurahan Sunter Agung Tanjung Priok, Jakarta Utara. Presiden Jokowi langsung yang membagi-bagikan sembako dan paket obat-obatan bagi warga. Sebelumnya, Presiden Jokowi pantau langsung perkembangan vaksinasi bagi anak-anak umur 12 tahun ke atas. Beliau sapa seluruh provinsi yang melakukan vaksinasi anak-anak tersebut. Semua itu dilakukan Presiden Jokowi demi upaya bagaimana agar rakyat Indonesia tidak takut lagi terhadap COVID-19 yang begitu nyata sudah banyak merenggut nyawa. Dan bahkan pemerintah harus melakukan PPKM sebagai tindakan nyata untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Tapi, bagi politikus busuk plus bagi kaum yang tidak suka dengan kepemimpinan Presiden Jokowi akan terus melakukan narasi-narasi yang melemahkan rasa optimisme Indonesia bisa keluar dari prahara COVID-19 ini. Mereka terus menyemburkan rasa pesimis agar rakyat Indonesia menyerah dan menyalahkan pemerintah yang tidak bisa mengendalikan pandemi ini. Akankah kita harus pesimis? Tentu tidak. Bersama Presiden Jokowi seharusnya kita optimis menghadapi pandemi global ini, bukan? Hari-hari ini narasi pesimis sedang ada yang mendengungkannya. Sederhana sebenarnya, siapa di balik itu semua? Dengan sangat telanjang terlihat kok siapa-siapa saja yang menjadi penulis skenario dan memiliki kepentingan di sana. Beberapa pihak bisa disebut politikus yang tidak tahan untuk ngebet menjabat, padahal dalam pemilu tidak bisa apa-apa, mengaku demokratis tetapi abai falsafah dasar demokrasi. Adanya tempo, waktu pemilu yang sudah jelas, masa lalu yang terusik keberadaan dan kepentingannya. Ini banyak warna dan jenis, bisa ormas terlarang, dapat pula pejabat yang tidak lagi mendapatkan bagian kue yang lezat, dan mereka sudah kadung sukacita dengan itu. Terbaru jelas mengenai vaksin, susah melihat ini tanpa adanya intervensi kepentingan, mau bisnis, politis, dan juga agama yang masuk. Animo masyarakat demikian tinggi, namun akses ke sana sangat susah. Dugaan bahwa adanya upaya sabotase cukup kuat. Lanjutannya adalah narasi pemerintah gagal dan kudu mundur. Logika kelewatan yang dibangun karena memang ngebet berkuasa. Liburan hari raya jauh-jauh hari sudah dinyatakan dilarang. Pihak-pihak yang itu-itu lagi sudah memprovokasi dengan dalih agama, budaya, dan sosiologis. Pembongkaran paksa penyekatan dilaporkan di mana-mana. Apakah ini spontanitas warga? Tidak. Ini dampaknya hingga saat ini. Tiba-tiba oksigen hilang dan menjadi bahan demikian langka. Padahal pandemi sudah setahun lebih. Mosok tiba-tiba baru perlu oksigen. Ini jelas bukan spontan atau paniknya massa. Ada yang menyekenariokan pun obat yang menjadi polemik di antara lembaga yang ada. Narasi lanjutan pihak-pihak yang sakit hati makin menjadi seolah-olah pemerintah gagal dan mundur. Presiden Jokowi memang bukan malaikat, sangat tidak sempurna. Tetapi melihat perjalanan dunia menghadapi pandemi ini, toh bisa dikatakan bahwa pilihan-pilihan Presiden Jokowi sebenarnya tepat. Masalah narasi sebaliknya oleh pihak itu lagi yang membuat keadaan memburuk. Mengapa optimis bersama Presiden Jokowi harus kita dengungkan dan kumandangkan? Jawabannya sederhana, sebab ia adalah pemimpin yang optimis juga. Tidak pernah terdengar ia membalas pernyataan-pernyataan tidak penting, fokus pada apa yang seharusnya dilakukan dan menjadi prioritas hidup berbangsa. Tanggapan atas keadaan itu terukur dan benar-benar penting. Pilihan-pilihannya tidak populer, namun demi masyarakat sudah dia lakukan dan dengungkan. Nah, elit menggunakan kesempatan ini justru untuk menyudutkannya bahwa ia gagal, ia layak diganti dan turun. Apa yang telah dilakukan selama ini belum tentu bisa dilakukan pejabat lain. Ini bukan soal pesimis namun realistis. Keadaan luar biasa di luar kendali dan program. Semua masih bisa berjalan relatif baik. Cara ia bekerja, berjalan dan bersikap menunjukkan sikap optimis. Jika keadaan seperti ini disikapi dengan pesimis, ya buyar. Tidak ada hal yang bisa dicapai, selesai, game over dan tidak ada kehidupan lebih baik. Rakyat harus sadar bagaimana narasi pesimis ini diciptakan. Mau luar atau dalam itu tidak penting. Satu yang utama tetap optimis. Pemilu masih jauh, bekerjalah demi kehidupan, bukan hanya demi kekuasaan. Itu semua sementara. Para elit busuk yang membuat keadaan panas ini, memangnya sudah berbuat apa sih selama ini buat negeri kita tercinta ini? Jangan lupa mereka tega menggunakan keadaan buruk sebagai kendaraan. Mereka juga akan sampai hati untuk mengorbankan rakyat, bangsa, dan negara demi kepentingan sendiri.
Masing-masing dari kita masih bisa berbuat minimal untuk diri kita sendiri, minimal patuhi protokol kesehatan, bersikap dengan baik saat bermedia sosial, bisa membedakan mana hoax dan mana berita yang benar seputar COVID-19, dan tidak mau terjebak oleh permainan para politikus busuk yang mengatasnamakan rakyat. Jika tidak mampu berbuat hal yang besar, ya mari kita mulai dari hal yang kecil selama pandemi ini sehingga bisa bermakna baik. Minimal berpikir dan bertindak secara rasional. Mari gunakan logika, akal sehat, dan bertindak dengan baik. Yang lebih penting lagi, mari selaraskan tindakan kita dengan peraturan pemerintah. Gaya hidup baru, mengenakan masker, cuci tangan, tidak bergerombol, dan mengurangi aktivitas adalah langkah terbaik untuk menghadapi gempuran pandemi COVID-19. Yang lucunya lagi, para elit politik busuk selalu menggunakan narasi pembenar untuk mencari nafkah. Jika beneran demikian, itu elit sama sekali tidak kekurangan, toh masih juga ngider untuk membuat kekacauan. Jadi mari bersikap optimis bersama Presiden Jokowi. Semoga pandemi ini segera berakhir dan aktivitas kembali berjalan seperti semula. Semoga. Bagaimana menurut Anda?